Bu Aini maaf ya. Oh iya Bu Resti, tidak apa-apa. Tadi dari kelas sebelumnya dulu. Iya, iya berkaitan tentang ini. Kemarin kan kita sudah bicara ya, bahwasanya kita nanti akan ada observasi dalam kelasnya Bu Resti. Bagaimana Bu? Bisa ya? Bisa. Sudah bisa Bu. Kita kan sudah janjian kemarin. Iya, baiklah. Terima kasih Bu Resti. Oh iya, sebelumnya saya ingin ada pertanyaan yang akan saya tanyakan Bu Resti. Yuk, pertanyaan biasa aja lah Bu. Sepenting kita saling mengetahui ya berkaitan tentang pembelajaran nanti yang dilaksanakan di kelasnya Bu Resti. Ya. Ini untuk yang pertama, kira-kira Bu ya, materi apa yang akan nanti Bu Resti jelaskan pada saat pembelajaran nanti yang akan saya amati Bu? Jadi pada hari ini nanti Bu di kelas 12 MIPA 1 itu nanti memang sesuai dengan agenda itu saya bersama murid-murid nanti akan mulai masuk pada materi karakteristik bahasa teks anekdot. Tapi tentunya di bahasa Jawa gitu, karena memang kalau kita lihat materinya itu sebenarnya hampir sama dengan bahasa Indonesia, hanya saja mungkin menggunakan dasar bahasa yang berbeda gitu saja. Nah untuk ini nanti saya bersama dengan murid-murid akan mulai membahas tentang karakteristik atau kalau bahasa Jawa itu titian bahasa teks anekdot begitu. Iya, berarti tentang ini intinya adalah nanti akan membahas tentang karakteristik dari teks anekdot itu ya Bu ya. Nah kalau materinya seperti itu, kira-kira tujuan pembelajarannya apa ya Bu ya? Semoga nanti dengan adanya proses pembelajaran hari ini murid atau anak nanti bisa memahami karakteristik bahasa teks anekdot yang tentunya tidak bisa disamakan dan jelas berbeda dengan teks lainnya. Karena kalau secara bahasa ya Bu ya, bahasa itu ada banyak sekali jenis teks. Jadi di sini nanti pemahaman yang ingin kami lakukan, kita lakukan bersama-sama dengan murid nanti adalah bagaimana anak-anak nanti mampu memahami karakteristik bahasa dari suatu teks anekdot. Jadi nanti kalau mereka disajikan mungkin teks yang berbeda, mereka jadi tahu. Oh iya, berarti tujuannya adalah bagaimana anak-anak itu nanti bisa memahami tentang teks anekdot. Iya. Misalkan nanti ada contoh atau bagaimana, mereka sudah tahu, oh ini teks anekdot yang seperti apa begitu ya. Oke. Selanjutnya Bu ya, untuk langkah-langkah dan strategi yang bisa digunakan dalam pembelajaran ini seperti apa nanti rencananya yang akan diterapkan oleh Bu Resti dalam pembelajaran? Baik Bu, jadi nanti saat proses pembelajaran saya akan menggunakan metode pembelajaran discovery learning. Saya ingin bagaimana anak-anak nanti bisa mengidentifikasi bahasa ini. Oh ini masuk golongan ini masuk golongan ini, dan ini masuk golongan ini. Karena kebetulan nanti ada 3 jenis golongan yang akan kami bahas bersama-sama adalah yang pertama itu tentang paribasan, lalu bebasan, lalu saloka atau saloko. Nah ini nanti mana yang termasuk dalam ini nanti? Kita akan mencoba mencari kekhasan bahasa dari setiap 3 jenis ini, kemudian mereka akan bisa mendefinisikan atau mengidentifikasikan dan menganalisis masing-masing. Berarti nanti metode yang dipakai adalah metode discovery learning, bagaimana anak nanti bisa mengidentifikasi, kemudian bisa membedakan, yaitu melihat kekhasan dari masing-masing teks anekdot, yaitu berkaitan tentang paribasan, terus kemudian ada bebasan dan saloka. Ya, baik Bu. Terus kemudian selanjutnya Bu, ini berkaitan tentang pemahaman apa yang sekiranya ingin dicapai pada murid-murid yang Bu Resti inginkan. Seperti tujuan pembelajaran tadi ya Bu ya. Jadi pada dasarnya saya mungkin bukan tuntutan ya, tapi bentuk harapan ataupun keinginan yang ingin saya capai pada proses pembelajaran ini, mereka bisa membedakan mana yang termasuk dalam paribasan, mana bebasan, mana saloka. Nanti saat mereka menggunakan itu dalam penyusunan teks anekdot yang menjadi tujuan akhir pada keterampilan anekdot mungkin 2 pertemuan ke depan, itu nanti mereka akan bisa menyertakan di dalamnya itu dengan lancar. Jadi tidak bingung lagi, oh ini masuk golongan mana gitu. Ya, sepertinya sangat menarik sekali itu ya. Terus kemudian untuk selanjutnya, bagaimana sih sebenarnya nanti ketika melakukan mengidentifikasi masalah, misalkan nanti ketika dalam pembelajaran pasti kan ada muncul masalah gitu ya Bu ya. Menurut Bu Resti kira-kira nih masalah apa yang nanti muncul dalam pembelajaran yang akan dilakukan nanti itu? Kalau saya mungkin seperti ini ya Bu ya, bahasa Jawa itu bagi anak-anak itu saya juga bingung, itu dijadikan momok Bu.
Waduh Bu, susah Bu, waduh Bu, sulit. Jadi saat mereka belum mempelajari pun mereka itu sudah merasa sulit. Nah inilah yang kadang sering muncul dalam proses pembelajaran saya. Itu mereka belum, karena mungkin belum tahu ya Bu ya, istilahnya asing. Jadi mereka merasa ini hal baru tapi kok gak menarik ya. Karena kan memang banyak sekali budaya yang sudah masuk ya Bu di kita. Padahal anak-anak itu mungkin lebih senang mempelajari bahasa Korea, bahasa Inggris, padahal bahasanya sendiri sebagai bahasa ibu mereka adalah bahasa Jawa. Jadi nanti yang saya bayangkan itu adalah antusiasme mereka yang rendah pada saat saya melaksanakan diskusi pembelajaran itu. Makanya itu bagaimana saya berusaha menggunakan discovery learning ini nanti Bu. Saya ingin berusaha bagaimana anak-anak ini nanti antusiasmenya saat mengikuti pembelajaran saya itu tinggi. Setidaknya mereka maulah gitu mengikuti pembelajaran dengan sadar, dengan sukarela, bukan dengan paksaan karena memang ini jamnya, seperti itu Bu. Iya, semoga nanti bisa terlaksana Bu ya, anak-anak bisa lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Terus kemudian anak-anak bisa sadar bahwasanya kan mau bagaimanapun kalau di sini kan kita punya Jawa ya Bu ya, bahasanya kan pasti bahasa Jawa begitu untuk bahasa daerahnya. Jadi diharapkan nanti anak-anak bisa aktif itu ya Bu ya. Ya, terus kemudian kira-kira Bu ya, terhadap masalah yang terjadi tadi berkaitan tentang keaktifan siswa, apa yang bisa Bu Resti lakukan untuk menanggulangi masalah tersebut, rencana ke depannya jika hal itu terjadi? Mungkin refleksnya ya Bu ya, kan itu bentuk refleks. Kalau memang itu nanti terjadi, saya tentunya menyiapkan, karena memang anak-anak milenial itu lebih cenderung tertarik pada tampilan yang mencolok dan mungkin hal yang tidak hanya berbasis pada kertas. Saya akan menggunakan PowerPoint nanti sebagai preventifnya Bu, barangkali nanti bisa membantu mereka untuk lebih meningkatkan atau ketertarikan mereka pada proses pembelajaran saya. Berarti itu ya Bu ya, antisipasinya adalah supaya siswa ini lebih aktif lagi adalah memvariasikan media pembelajaran. Contohnya salah satunya adalah menggunakan PowerPoint itu. Ya, semoga nanti pembelajarannya berjalan dengan lancar, terus kemudian kita bisa melakukan observasinya juga berjalan dengan baik. Demikian Bu Resti, terima kasih ya. Kita ke kelas sekarang Bu. Iya, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Rek. Atau suasana di kelas memang tidak seperti minggu-minggu saat durungi. Biasanya melakukan sing gelusur, sing turu, sing ngopo. Setidaknya lah ini mau sing gelusur ini kau. Berarti keadaannya sehat-sehat saja. Pada pertemuan kita kali ini terus nih pasinaon sing sak direngi bape tasik sami teks anekdot. Wingi nek ngenani teks anekdot, krungu teks anekdot berarti kata pertama sing muncul utawa mungkin sing sampean eling-eling bab teks anekdot iku napa mawon? Setunggal. Sindiran. Sindiran nang bisa dhewe berarti tukang nyindir kabeh. Terus apa neh? Lucu ambil humor dulu. Wonten teks lucu, wonten teks humor, wonten teks anekdot sing sifatnya wonten sindiran. Podo ae berarti. Sing paling penting wonten paraga utawa bentuk tokoh masyarakat sing kepengin disindir. Nek pada teks sebelumnya, teks anekdot sadurunge kan awake sampun bahas utawi sampun buka goro-goro tegesan rokok. Si eling gak? Nggih. Tokohe sapa rek dulu? Bandot nek kono sebagai tokoh tokoh utamane yaitu tokoh publik atau pejabat sebagai seorang anggota DPR saka partai EDST yaitu partai kacang kedelai bahasa Jawanya lah es kedelai sore tempe. Berarti contoh teks niku sampun mewakili 3 unsur sing niki. Wonten lucune,
Terus malih wonten pasemon utawa jangan sing nomor 3 wonten paraga bentuk sindiran kepada tokoh masyarakat. Terus ngiling-ngiling malih wonten struktur utawa blebere teks anekdot. Wis. Meskipun pada dasarnya teks anekdot piyambak niki nek dirangkum namun wonten 3 bagian. Jaturan sebagai bentuk pambuka. Sing nomor kalih pawadan utawa pawadan prakara kalian tanggapan masuk dalam isi. Sing nomor 3 wasana sebagai panutup. 3 struktur niki mawon. Tapi mergane awake dhewe sinaone gawe unine teks anekdot, maka strukture wonten gangsal rujuk. Terakhir malih kalau wingi sing sampun kita sinau sareng-sareng wonten titian basane teks anekdot. Titian itu bentuk bahasa khusus utawa ciri-ciri khusus utawa karakteristik. Saged sampeyan pirsani wonten buku pakete sampeyan kanca 40 gitu ya. Misal 46. Nek sing bukune sing hitam putih halaman 44. Nek sing bukune bulan tawar 46 kaya ya. Dan beriku wonten identifikasi titian basa teks anekdot. Nah, materi itu akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Bosone lak lucu atau sindiran. Sindir-sindir apa nih Bu dalam bentuk nopo sindiran? Sing kepengin menunjukkan bakat membaca bahasa Jawa saudara. Dani. Bakat banget kok mendidani terus saya. Liyane lho maksudnya. Rafi. Kayak murid pas iki gak Dani ya Rafi. Mau sing catur popda. Siap ya. Akhirnya. Jadi kan cek catur terus lho. Apa harapan tiga? Harapan tiga. Kok gantian? Batang puluh batang ya. Harapan itu identifikasi titipan bahasa teks anekdot. Teks anekdot dimanfaatkan dari masyarakat minangka sarana kanggo ilmu layanan utawa kebijakan publik ing bidang politik, sosial lan lingkungan. Pasemon utawa kritikan yang dibungkus kanthi cerita kang guyokake lan dibumboni lelewani basa kang trep bisa jadi sarana kritik sosial kang lucu. Utile ngake lan migunani. Akeh kang kondo yang saiki orang mungkin yang disemoni. Walae malah sangsaya ndoro. Panemu kang mangkono ora kabeh bener, ananging mbok menawa carane nyemoni kang durung wonten. Mula supaya pasemon bisa nuju krana teks anekdot kang apik kudu migunakake lelewani basa kang trep. Lelewani basa ing bahasa Indonesia diarani gaya bahasa. Dene ing bahasa Inggris diarani language style. Minangka teks kang tujuane kan menawa ini teks anekdot bener-bener duweni titian yaiku kerep migunakake lelewani basa kang arupa paribasan, bahasan lan saloka. Nggih, matur nuwun April Do. Dilanjut Vidya. Espatmo Sukoco. Ngengrengan Ngengrengan kasusakan Jawa Tinggi.
Jadi nek ngono rek antarane paribasan, bebasan lan saloko niki terdapat perangan utawa duweni bab-bab sing padha. Nek sampean siji tegese paribasan nang apa ya? Wujud nen. Terus duwe entar. Terus malih sakniki kangge paribasan wonten 3 niki. Dasare wonten 3 nek sampeyan kepengin bedane paribasan, bebasan lan saloko. Siji, nek paribasan wujude unen-unen tegese entar boten mawa pepindhan. Tapi nek mlebune bebasan karo nek saloko. Nek bebasan utawa saloko padha unen-unen tegese entar nanging mawa pepindhan napa mboten? Nggih. Sing dipindhahne baru nek kene dipindhah. Pepindhan kuwi apa ta sakjane? Pepindhan kuwi apa bahasa Indonesia? Kata kias perumpamaan utawa pengibaratan. Jadi ning kene rek sampeyan ngomong ning paribasan boten wonten perumpamaane. Berarti tidak mengumpamakan apa-apa, baik saking sifate manungsa utawa manungsane ora diibaratke apa. Tapi nek sampeyan resani wonten bebasan lan saloko wonten pepindhane. Bedanya di mana? Kali delok sing mbok pindhakne kuwi apa? Sing diibaratkan kuwi apa? Nek bebasan sing diibaratne apa? Sifat lan kahanan, betul. Keadaan atau sifatnya manusia. Dene nek saloko sing dipindhakne apane? Manungsane. Wong sing biasane ngono. Dadi nek sampean kepengin ngerti iki klebu paribasan, bebasan utawa saloko, sing kudu sampean ngerteni artine. Kira-kira saka kene. Nek awake dhewe mau merangkumane dalam bentuk tabel iki. Wonten sing kepengin takon napa mboten? Jelas? Tak apa? Jelas? Iki contoh. Nek gak ngono cek sakset Bu. Bisa jadi awake dhewe sebenarnya bahasa ibu. Belajar dari paribasan bebasan lan saloko. Mergo sampun bedane tegese paribasan bebasan lan saloko. Kira-kira sampeyan berdasarkan pemahamannya sampean, berdasarkan pemahamanmu, soal nomor 1 nganti nomor 10 kuwi termasuk dalam golongan pundi? Jawaban terus kali nomor absen dulu. Mungkin salah Bu guru nyoba kok tidak salah. Yo, sing kepengin Alex
Yo Pak Sini ngono iki, yo Pak Ki kok dhewe. 10 nomor. Pada pilihannya nomor siji A, B, C, D, E kok ada di salon kain. Bu, kula pengen jawab nomor siji menurut kula itu salah. Bener iki, ora apa-apa. Garing jawaban menurutku bener terus diparingi nomor absen. Salah. Nah mungkin kula mencoba benernya tiba malah salah tuh. Ya gak apa-apa sih, sing penting jajan dulu. Kok aku paham. Nomor 8. Diva. Deal, kalau masih kepengen mencoba menjawab malih, diparingi garing tulisan jawaban sing menurutmu bener karo nomor absenmu. Kok dipadakno jawabannya sapa sing lebih benar? Yakin ah? Ayo. Balik malih, mau pengertiannya paribasan iku napa, bebasan iku napa, salopo kuwi apa? Yuk. Deal? Ada sih macam-mana? Kan malah salah ya Kak kok ngomong dulu. Satu pintar. Tidak tahu salah nyamot. Nomor siji soal nomor setunggal desa mau cara negara mau toto digolek ini kan pun didhisik saka poin sing sepisan wujud unen-unen teges entar iki mesti padha kali ditelur ning pepindhan iki wonten pepindhan napa mboten menurutmu lek unen-unen nomor siji ada perumpamaan apa mboten Wonten desa karo negara lho. desa karo negara ibaratnya apa sih Satu kecil yang besar. saiki desa tegese mawa kuwi artinya apa rek mawa desa mawa cara negara mawa tata mawa membawa sebab Makan. kahanan keadaan terus mawa maka buat ini mek dadi karo re mek Andre gowo pedesaan kebiasaan saged dadi lek sampean atekne desa mawa cara negara mawa tata mawa niku luwih pas nek nganggo kata memiliki dadi desa kuwi duweni cara negara kuwi duweni tata saged diartikan bahwa setiap daerah itu duwe aturan dhewe-dhewe. Undang-undang kan berlaku di seluruh Indonesia, Bu. Itu gak ngomongin undang-undang, Re. Ini ngomongin aturan. Mungkin bentuknya yang dimaksudnya kene konvensi. Ada aturan tidak tertulis tapi itu berlaku di lingkungan masyarakat. Jadi mboten wonten perumpamaan. Memang bener kan setiap daerah duweni aturan lan duweni maksud tertentu. Contohnya Soko karo nanti Mangoro mang. Mungkin kan, mungkin dua aturan sing ning ora berlaku tapi ning Soko
Ning suka berlaku tapi ning ora gak berlaku. Lah niku desa mawa cara, negara mawa tata. Nek ngono nomor 1 iki berarti klebo brek. Paribasan. Iku lagi sing jawabane paribasan sik dan pemahamannya untuk nomor 4. Kakean gluduk kurang udan. Gluduk ku ya, Bu? Petir menyambar-nyambar Bu. Petire teko isuk sampai sore tapi gak pernah udan sampai bulan. Kira-kira artine betul. Oh. Engko anu Bu, mungkin pulau garap cerita ini 10 halaman. Mungkin pulau garap Bu teks anekdote hitung judul. Mungkin tapi gak ono sing kita ya gak ono sing ditunggu. Kakean omongnya tapi ora ono tindakan, ora ono buktine. Nek ngono nomor 4 bener nek mlebu paribasan ngomong mboten. Malih Kayak janjeni tak gitu. janjeni to. Dijanjeni. Oh, kok nek aku oleh duit, kok tak tukokno jajan. Wis sampai duit entek gak ini. Kok nek aku ring siji tak traktir rek sak kelas rek tak traktir. Tak traktir jus. Tapi kalau gak ono duit, ya malah jadi permen rasa jambu, rasa nanas, rasa lain-lain. Jadi omongnya gede, tapi gak ono duit ini sama sekali. Nomor 7 sing jawabane jarene paribasan. Jer basuki mawa beo tegese. Jer. Jeruk. Jawa Timur, Rek. Jawa Timur, Rek. Keberhasilan memerlukan pengorbanan. Jer basuki mawa beo kabeh ning donya iki butuh ragat. Butuh biaya niku biaya, dana. Jadi nek mungkin sampean kepengen sekolah di tempat yang bagus, ya pasti pengeluarannya akan berbeda dengan sekolah yang mungkin kualitasnya di bawahnya. Sampean kepengen tuku klambi, gak usah gatel sampean kepengen tuku klambi. Kula kepengen tumbas sing apik, tapi murah, gak enek. Sing apik iku ya mesti larang. Mungkin kula ngenteni diskonan Shopee golek bedone aturane rek. Tapi nek sampean kepengen enak, kula kepengen panganan sing enak, Bu. Berarti yo gelem olahraga. Donat regane 2.000 karo donat regane 7.000 rasane yo beda. Podo sampe tumbas wis regane 5.000 karo sing regane 12.000 yo beda. Sedaya niku butuh raga. Jadi lek ngoten nomor 7 ini bener lek ngene klebu paribasan. Tidak ada perumpamaan sama sekali. Hanya saja tegese entar kangge makna kiasan sing boten umum sampeyan kudu biasa. Malih nomor 10. Becik ketitik olo ketoro. Paribasan. Bener, alasannya apa tapi? Kok paribasan? Becik ketitik olo ketoro. Kira-kira tegese? Yo bener unan yo bener lah wong ngajar materi awak ini gitu. Ya apa? Akan tampak dan ketahuan pada akhirnya. Intine arep sampean berbuat apik mbok tutupi kaya apapun. Seneng nyumbang tapi gak sampe tutup-tutup. Pada akhirnya kok mesti harus ngerti. Odo, sama menutupi kejelekan seperti apapun, kula tutupi Bu, kula tutupi rangkep, kula pendem teng jero. Pirang-pirangannya meter, cek gak roh, pada akhirnya juga akan diterima. Jadi setiap perbuatan baik itu bagus, baik itu kurang bagus ataupun tidak bagus, ini makin pasti akan terlihat pada akhirnya. Nek ngono bener nek 10 ini kembali. Saniki masuk sing nomor kalih bebasan. Bebasan mang tegese apa rek? Bentuk unen-unen. Tegese entar. Apa pindah apa mboten? Nggih. Sing dipindhakne apane? Sifat. Sifat utawa kahanan. Jadi sifat dan keadaannya manusia.
Nomor loro diwenehi ati ngrogoh rempelo tegese wis dikei tulungan, wis dikei penak sik kurang ae. Soalnya PN itu kan limo ya. Aku mau sitok oh iya apa aku kurang sitok cok. Nomor kok gak bodoh nomor bisa ya. Terus tekan nomor itu mau turun kabeh. Wis ditulungi siji njaluk Eli. Dadi wis dikei penak contoh nyalin sitok. Cek mesti sane aku nurun iku nomor sampai nomor 5 bodoh-bodoh nurun. Jenenge diwenehi ati ngrogoh menunjukkan sifatnya manusia sing kurang. Nek ngono bener napa mboten nek niku kebebasan? Karena wonten sifatnya manusia sing di ibaratkan niku. Ini nomor 6. Nabok nyilih tangan. Monggo ngapa wong liya. Pulau yo buka lagi kok mangkel Bu. Pengen pulang gembos pun. Aku mboten wani. Mau gitu, ya bener nyabok nilai tangan, nyilakani wong liya, ngelarani wong liya, tapi orang belum tangannya greget. Bukan, aku ngerti ini sing ngembos komentarmu arek iko lho, Mas. Wah, itu. Wah, diadu. Digelut wis mari. Jadi nek ngono, nek kene nunjukkan sifate manungsa sing seneng aduan. Pengen ngelarang wong liya tapi orang belum nganggo tangane dhewe pilih tangane wong liya. Jadi kan mriki bener lek werku pembahasan. Jawabane kali C kabeh salupo. Balik malih teng salupo lek niki mau pembahasan dijoret wis. Bentuk unen-unen teges entar mawa pepindhan nek salupo sing dipindhane apane rek? Manungsane. Berarti pasti wonten pengibaratan mriki. Nomor 3. Kebo kabotan sungu tegese kebo kabotan sungu. Lah ya wis proporsional. Berarti apa namanya? Kebo kabotan sungu. Manungsa kabotan eko. Manungsa kabotan eko. Terbebani tanggung jawab utawa wonten sing ngatekne lek kebo kabotan sungu niku wong tua sing kalian anak. Jadi tanggung jawabnya besar sekali baik secara pendidikan, moral ataupun finansial. Nek ngono berarti wonten pengibaratan wong iku wonten wong tua sing. Jadi sing diibaratkan ten mriku wong iki. Nomor 5. Cebol gayuh lintang. Cebol gayuh lintang. Cebol Apa hal yang pendek, cilik, mengharapkan hal yang tidak mungkin. Lo jare Bu, mimpi setinggi langit, sak piro sing dhuwure langit. Boleh, mimpi berdasarkan setinggi langit boleh, tapi kan juga realistis. Kira-kira ya apa sih? Lah iki si cebol iki cuwilik, masih cebole tumbuk 1000 ya gak mungkin bisa ketolak lintang itu. Lintang atau apa bintang, gak mungkin bisa menggapai itu. Jadi pengibaratnya wong sing duweni kepinginan nanging orang mungkin bisa kapusanan utawa terkabul. Jadi bener lah ini jawabannya sama. Nomor 8. Mubak banyu bening. Mubak itu apa? Mubak itu. Nah, kok banyu ku? Banyu ku bening. Banyu bening, banyu tenang tapi diubah-ubah berarti tegese gawe kesro. Papane iki lho contoh. Sampeyan nek kene ning kelas muwen kabeh lagi pembelajaran enak-enak, kancamu mlayu. Rek enek kobongan. Wis panik dhisik mbok iku temen kobongan tagak iku wis mesti panik dhisik. Nek ono mubah banyu bening niku berarti tegese wong sing gawe kesro ning papan sing tentrem. Berarti klebu paribasan, bebasan apa saropo? Paribasan. Betul mau wis benar jawaban. Nah ini langsung kelingan terus aja. Nomor 9. Gajah tidak rapah.
gajah gede, midak niku menginjak, rapah niku apa rapah? Gajah karo jerapah sampe padha sira ya apa carane? Midak delamakane yo gak iso, jerapah yo gak delamaan dipitut yo gak kena. Rapah niku bentuknya kayak pagar, kayu tipis bentuknya kayak pagar. Gajah kuwi midak kuwi berarti dia melanggar aturan yang ada. Utawa nek mungkin sampean perlu istilah liyane itu didilat maneh. Oh, artinya apa tuh? Apa? Oh, artinya Caranya itu dia melakukan yang bertolak belakang dengan yang dikatakan. betul. Dia ngomongnya, aku mungkin Bu, dalam 24 jam pulau sinau selama 20 jam. 20 menit aja kok nggak ada tinggi sinau. Jadi dia membuat aturan, dia duweni pagere dewe tapi tidak dewe. Jadi wong sing melanggar aturan yang sudah dia buat sendiri. Nek ngono kuwi lagu paribasan apa salongo? Salongo. Oke, gak tulis sih asal soal. Tak apa-apa, masih sampai tak tulis tak apa-apa. Terus nanti ya, tak apa-apa. Kayak duduk kurang mudah. Terima kasih. Kelas 5 ya. Menurut kita nomor 3 Ike Oke, nek ngono saking hasil tinggi berarti saged dipresani nek sampean sampun mulai rada ngerti lah. Sampun mulai paham lah carane bedane paribasan, bebasan lan saloko. Boten kok sing wingi paribasan kuwi apa rek nggih pokoke bebasan Bu. Bebasan kuwi apa rek nggih pokoke paribasan Bu nek dulure tok. Jadi saged dieling-eling malih nek ngono sing sampun kita pelajari pada hari ini. Awake dhewe wau sampun sinau paribasan, bebasan lan saloko. Padane persamaan utawa pepadan antara tiga niki manggon ten pundi setunggal wujude unen-unen terus yang nomor kalih entar tegese padha entar sing bedane paribasan karo bebasan lan saloko berarti manggone kapan rek kepindan nek bebasan sing dipindhane apane sifat dene utawa kahanane manungsa dene saloko sing dipindhane manusa. Kangge pertemuan minggu ngajar mangke secara berkelompok sampean akan nyusun teks anekdot sing mengandung 3 bagian ini. Wonten paribasane, wonten bebasan, wonten saloko. Kudu wonten siji-sijine Bu, kudu enek. Luwih apik kula semangat kula paringi paribasan 10, saloko 10, ya teks mesti dadi paribasan bebasan saloko tok. Minimal di antara 3 niki mangke setunggal. Wonten pitantonan napa mboten? Jelas. Mohon tak jelas. Angin minggu ngaji kita bagi kelompok terus sampai mengerjakan teks anekdot lan milih antarane paribasan, bebasan, saloko, undi sing bakal sampean terjadi di kelompok. Matur nuwun kangge kalih welas nipas setunggal. Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Bu Resti, Iya, Bu. sudah lega ya Bu, tadi Iya, sudah selesai akhirnya. melaksanakan pembelajaran dan saya juga sudah melakukan observasi dan pengamatan terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Resti. Iya, Bu. Ini untuk tindak lanjutnya Bu ya, untuk tahap berikutnya yaitu saya ada beberapa pertanyaan. Ini adalah bagian dari pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan, yaitu satu berkaitan tentang gini Bu. Menurut Bu Resti, apakah pembelajaran tadi itu sudah sesuai dengan apa yang Bu Resti inginkan atau sudah sesuaikah dengan RPP yang telah dibuat Bu Resti? Saya tadi menyadari ya Bu ya, mungkin karena saya di awal itu kurang Iya. tenang ataupun mungkin terbawa dengan suasana. Tadi satu yang lupa saya sampaikan adalah menyampaikan tujuan pembelajaran secara langsung khusus untuk tujuan pembelajaran ini. Meskipun untuk tujuan pembelajaran secara satu bab sudah kami bahas, sudah kita sertakan pada pertemuan selanjutnya. Tapi memang bagaimanapun harusnya tadi memang kekeliruan saya lupa untuk menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan ini. Iya, enggak apa-apa Bu, berarti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya bisa ditambahkan. Iya, itu yang harus saya ingat-ingat. Ya. Yang kedua Bu, ini berkaitan tentang dari pembelajaran tadi menurut Bu Resti loh ya. Adakah masalah yang terjadi pada saat pembelajaran tadi itu? Nah itu tadi Bu yang kita bahas tadi sebelum kita masuk ke kelas, ternyata memang benar-benar terjadi lagi. Anak-anak itu kayak di awal-awal itu tadi mungkin karena saya masih di awal tadi mengaitkannya dengan pembelajaran sebelumnya, mereka masih iya ya Bu ya, karena hampir secara teori kita sama dengan pelajaran bahasa Indonesia. Tetapi saat saya sudah mulai pada materi inti tentang karakteristik bahasa teks anekdot itu tadi, mereka mulai apa ya Bu ya, mulai seperti itu. Jadi dari situ saya melihat tingkat antusiasmenya ini menurun di tengah-tengah. Nah itulah mereka merasa asing dengan istilah itu, mereka merasa belum pernah mendengar itu sebelumnya. Jadi mau apa sih ini nggak jelas deh, apa ya gitu, bertanya-tanya, terlalu bertanya-tanya. Jadi memang tadi saya merasakan sekali antusiasme anak-anak atau murid-murid itu, terutama di tengah tadi loh Bu, yang saat proses saya baru mau menyebutkan istilah paribasan, bebasan dan salongko saja, mereka sudah kayak apa ya Bu, gitu loh Bu. Ya. Itu yang jadi Nah, berkaitan tentang antusiasme siswa itu tadi, terus apakah bisa teratasi Bu pada saat pembelajaran itu tadi? Tadi memang saya merasakan dari awal antusiasme mereka tinggi saat saya di awal-awal Bu, lalu kemudian menurun di tengah ketika kita melakukan proses pembelajaran membahas paribasan, bebasan dan saloko. Lalu kemudian secara spontan juga, mungkin tadi memang awalnya tidak saya laksanakan seperti itu, tapi dengan melihat itu saya merasa mungkin mereka perlu dilibatkan untuk langsung aktif, meskipun itu tadi secara spontan juga setelah kita mempelajari proses definisi tadi paribasan, bebasan dan saloko. Saya meminta mereka untuk coba menyampaikan pemahamannya tentang mengidentifikasi dan membedakan. Ini masuk jenis mana ya? Ini masuk jenis mana ya? Dengan begitu, mungkin lagi dengan ya enggak apa-apa, sampaikan pendapatmu, terus habis itu tulis nomor absenmu nanti berapa. Nah itu mereka termotivasi. Saya mau dulu Bu, saya mau dulu. Nah di situ saya melihat tadi antusiasme mereka dan ketertarikan mereka pada materi ini agak meningkat. Oh iya betul. Berarti dengan memberikan tantangan seperti itu tadi, itu paling tidak bisa membuat anak-anak itu menjadi lebih antusias, menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Dengan melibatkan mereka langsung dalam proses pembelajaran, maksudnya tidak hanya mereka duduk dengan menyampaikan seperti ini, mereka dengan maju ke depan lalu berdiskusi dengan temannya, itu ternyata mampu untuk meningkatkan antusiasme mereka. Sangat menarik Bu ya. Ya terus kemudian selanjutnya apa sih yang apa yang ingin Ibu rencanakan untuk kedepannya nanti supaya pembelajaran itu menjadi lebih baik lagi, seperti itu tadi ya, siswa menjadi lebih antusias, tujuan pembelajaran bisa tercapai. Kira-kira pembelajaran seperti apa yang akan mungkin kedepannya saya ingin menampilkan sebuah video mungkin ya Bu ya. Jadi bisa mengakomodir mereka yang mungkin lebih senang dengan proses pembelajaran betul, dengan visual auditory. Jadi mendengar dan melihat, bukan hanya melihat mungkin tadi PowerPoint yang saya gunakan masih monoton, jadi mereka kayak
mungkin tertarik karena warnanya yang cerah, tetapi untuk dari segi audionya memang kurang. Jadi mungkin kedepannya saya ingin menampilkan video yang berkaitan dengan pusat pembelajaran. Karena pada kesempatan kali ini bentuk materinya anekdot, teks humor yang berisinya tentang sindiran-sindiran. Nanti mungkin saya bisa sampaikan apa ya, bentuk stand up komedi dalam bahasa Jawa kayaknya. Bagus Bu. Berarti intinya nanti ditambahi lagi tentang berkaitan dengan media pembelajaran. Iya, betul sekali. Menjadi lebih bervariasi, lebih menyenangkan, lebih menantang, dan lebih membuat anak-anak lebih tertarik. Iya, betul Ya, sepertinya ya. saya ingin melakukan itu. Ya, selanjutnya Bu, ini yang terakhir ya, adalah berkaitan apakah Bu Resti telah menemukan pada saat pembelajaran tadi tentang kolaborasi, komunikasi, kemudian kreativitas, kemudian berpikir kritis, dan juga profil pelajar Pancasila pada siswa pada saat pembelajaran itu tadi. Apakah komponen-komponen itu sudah ditemukan pada saat pembelajaran? Secara umum sih kalau saya melihatnya sudah ya Bu ya. Dari kolaborasi tadi, meskipun tadi memang proses diskusinya hanya antar rekan sejawat saja, mereka mungkin secara tidak langsung apa ya aku mau ya. Jadi mungkin aku mau ini loh. Jadi dengan bantuan tutor teman sebaya, mungkin akhirnya mereka jadi lebih paham. Jadi kolaborasi dan komunikasi positifnya sudah terbangun dari situ. Kemudian lagi tadi kreatifnya mungkin ya Bu, dan bernalar kritisnya mereka mencoba menghubungkan tentang definisi ataupun kesimpulan dari perbedaan tiga hal itu tadi, paribasan, bebasan, dan saloka, dengan menghubungkannya pada contoh-contoh yang saya tampilkan tadi di papan. Ada 10 nomor. Ayo coba digolongkan, ini masuk yang mana ya. Jadi di situ mereka berpikir untuk menggolongkannya dalam jenis yang mana sesuai dengan definisinya masing-masing. Kemudian untuk profil pelajar Pancasilanya, daya kreatifnya sudah ada, benar kritisnya juga sudah, gotong royongnya tadi terlihat Bu. Mereka saling bantu meskipun secara tidak langsung melalui tutor sebaya teman sebelah atau mungkin dari teman yang depan membantu pemahaman untuk teman yang di belakangnya, seperti itu. Iya Bu. Secara umum sudah baik semuanya Bu ya untuk pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini, dan semoga untuk kedepannya seperti yang dicita-citakan tadi, yang direncanakan Bu Resti, bisa membuat pembelajaran menjadi lebih baik lagi dengan menambah media, terus kemudian juga antusiasme anak bisa meningkat. Baik, terima kasih Bu Aini tadi sudah menemani saya di kelas, sudah memberikan masukan, sudah mendengarkan cerita saya, dan akhirnya jadinya membuat saya itu kayak menemukan gitu loh Bu. Oh iya ya, ternyata tadi dari sini loh. Mungkin kalau saya menggunakan media seperti ini, nanti pembelajaran saya akan lebih tertarik lagi untuk diikuti oleh murid. Terima kasih Bu Aini. Sama-sama Bu Resti, saya juga bisa mendapatkan banyak tambahan ilmu ketika saya melakukan observasi dengan Bu Resti. Kita tidak hanya, maksudnya tidak ada yang lebih tahu lah Bu, kita itu sama-sama belajar. Ya baiklah, terima kasih Bu Resti. Terima kasih Bu Aini. Kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya, saling sharing. Gitu. Siap. Nah, terima kasih. Terima kasih kembali.